bacanya wasol langsung. Bagaimana cara mereka? Anak-anak perhatikan, baca begini ya. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina. Karena mau memberikan lambat, akhirnya kan gak kuat guna. Mau cepat kecepatan, karena panjang. Bagaimana caranya? Potong. Baik anak-anak, kita masuk hafalan surat Al-Bayyinah ayat pertama. Begini ayatnya, kita bacakan cepat utuh dulu. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai akhir, begitu. Nah, kepanjangan kita potong ya. Begini caranya. Lambat. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Dihidupkan. Jadi jangan kan wakaf, kan bacanya berhenti. Harusnya kan wakaf, harusnya disusunkan. Sumuhun. Kalau memang kita mau berhenti di situ. Makanya tadi saya sampaikan di awal, nantinya mau dibaca wasol, maka ketika dipotong harokatnya harus hidup. Kecuali memang kita mau udah tidak kuat, guru lagi serwat kuat, potong wakaf. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Panjang wakaf. Berikutnya wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Memang nantinya mau dibagi dua. Tapi kalau nantinya mau jadi satu, wakafnya jangan sukun, berhentinya jangan wakaf maksudnya. Tapi hidup. Musyrikina. Terus nanti melanjutkan hafalannya dari hatta ta'tiyahumul bayyinah. Munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nanti digabung langsung. Begitu caranya. Kalau yang ayat yang tadi itu kan memang kita mau wakaf dan kerugian terkuat satu nafas. Wakaf maka diajarkannya disukunkan. Sukun aja sukun, karena nanti mau sukun dan nanti ibu tidaknya. Terus nanti hafalan berikutnya melanjutkan sesudah wakaf itu atau mengulang kata yang akan kita mulai. Kita mau mulai dari mana? Dari situ lagi bacanya. Dihafalkan lagi maksudnya untuk penanaman konsepnya dari ibu tidaknya. Ustaz, berarti biar serempak guru pun harus rapat tentang wakaf dan wasol disamakan. Harus komunikasi. Al-Kafi disamakan ya. Kita tanyakan di wajahnya. Alhamdulillah mudah hafal perlafal dulu. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Pilih kebiasaan, bahaya kebiasaan berikutnya. Kalau selalu disuapi begitu, anaknya jadi ogo. Paham ya ogo ya? Jadi anak kita kebiasaan nih buapan perkata terus. Jantan kedah sapenggalan. Ya begitu tuh kayak saya contohkan tadi. Yang lain sudah bisa ini budak hiji hese gitu. Ya untuk anak ini jadi itu serius. Tapi untuk jamaah semua anak jangan dibiasakan. Itu takutnya jadi standar ketika ganti guru, ganti kelompok. Berarti kemarin nggak begitu, udah biasa juga begini, nggak susah lagi. Padahal gaya penggunaan beda. Soalnya kan ya saya menerapkan yang selafaz memang sesah hafal nanti lagi. Nah pas cobian salafaz sakata ini rada cepat gitu. Berarti jangan dibiasakan itu. Jangan dibiasakan. Itu mah kasuistik saja, sesekali saja. Dan nanti kesana mah anak-anak kata-katanya sudah sering muncul. Itu kan masih kata-kata baru bagi anak itu belum pernah ketemu. Bayinya itu kan termasuk kata-kata yang baru itu. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab itu nggak ada tuh surat-surat sebelumnya. Jadi anaknya baru, jadi memang pembeli ya wajar. Tapi untuk surat yang lain jangan gitu lagi. Untuk tertentu dan kasus saja. Intinya jangan jadi kebiasaan. Ustadz, untuk surat Al-Kahfi kita kan setiap Jumat mendawamkan itu surat Al-Kahfi. Nah itu untuk disamakan ya, ketika ada saktah itu bagaimana bagusnya Ustadz? Untuk kalau sedang dalam bacaan biasa berhenti saja di wakaf saja. Walam yaj'al lahu 'iwaja.
qayyiman liyunzir ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin sampai akhir. Oh, sampai akhirnya dan terlalu Wakaf aja. Ya, tapi kan Karena- kita karena- tidak mengambil nafas kan Ya, sakta. karena tetap panjang. Ya. Oh, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Dengan tempo begitu bisa. Ya kan begitu anak-anak bisa begitu. Iya. Karena nafas juga tidak. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzir ba'san. Sementara anak-anak masih belajar jilid, anak-anak masih belajar ini. Nggak usah apa-apa. Bukan nggak usah ya, tidak juga tidak apa-apa. Jadi gugur saktahnya Ya bukan gugur saktahnya, saktahnya tidak diterapkan. Kalau gugur saktah salah, karena nggak gugur, karena ini memang waktu itu kan akhir ayat. Iya, akhir ayat. Beda dengan Yasin. Iya. Mimma waqadina. Hada harus dipakai karena tengah-tengah ayat, bukan ujung ayat. Waqilaman. Oh, dan bukan ngajinya waqilaman. Oh, kan enggak. Nggak bisa karena itu bukan wakaf. Kalau ini mah kebetulan dia berada di ujung ayat. Begitu. jadi gitunya ya gitu ya. ya betul. Makanya jantan kumaha tuh albayna berada di Oh, kalau abayna saya nak rencana sok nanti kita sepakati dulu mau satu ayat itu mau diperbanyak diputus atau emang maunya di satu nafas kan anak-anak kuatnya gimana kalau dua Ada di kalau ujung satu dulu, ada Pak. dua. Nggak ada begitu luas. Nah, kita biasanya satu nafas. Oh, satu nafas yang biasa kan biasa. Walaupun anak nanti narik nafas tengah-tengah ya, tapi bacanya jangan putus. Jadi jangan ketara. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina. Tenanaon teh karena kondisi anak maksudnya ya. Tapi bukan kalau kita berumah nggak boleh. Teman-teman. Lam yakunil ladina kafaru minal musyrikin munfakina. Jangan ketara pisan. Jangan. Jadi kita tetap mencontohkan itu tidak nafas di rumah. Nanti sama ayat itu 4. Apa ayat 4-nya? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba Illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din hunafa. Sepakati berhenti di hunafa. Oh berarti Disepakati berhentinya di hunafa, ulangi lagi dari Hunafa. Hunafa sampai akhir. Mau tanya, sebetulnya untuk di UB sendiri kan ada mushaf standar wakaf ibtidah ya. Itu apa memang seharusnya digunakan untuk setiap lembaga khususnya atau hanya untuk referensi aja? Pada dasarnya itu digunakan sebagai dasar untuk pegangan pembelajaran. Pada dasarnya untuk bukan amalan ya, bukan amalan tadarus maksudnya, tetapi untuk pegangan pembelajaran, untuk media pembelajaran. Artinya di UMI itu sangat dianjurkan untuk digunakan karena pembelajaran. Bicaranya keras dengan bicara pembelajaran, maka sangat dianjurkan menggunakan. Karena kalau bukan pembelajaran, terus standar itu udah beli Quran yang sudah ada wakaf ibtidahnya, kan tidak terjadi pembelajaran. Nah kalau di UMI sebagai media pembelajaran, maka buku wakaf ibtidahnya di UMI itu dipakai untuk pembelajaran, maka digunakan. Masalahnya, apakah harus semua dipakai begitu ketika kita ngaji? Belum tentu. Di buku wakaf ibtidah itu Al-Fatihah saja ayat 7 dibagi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti. Apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi tetap satu ayat. Hanya wakaf di situ nanti tidak. Kalau pakai buku panduan itu, artinya tidak baku harus begitu. Karena ada beberapa ayat yang pakai itu malah jadi kependekan. Padahal masih bisa baca wasal saja. Jadi tidak bakunya begitu. Tapi bagus untuk sebagai pegangan pembelajaran. Itu maksudnya.
belajar Kita di Bandung- belajar tentang wakaf dan di ibtidah. Bandung itu kita anjurkan untuk pakai itu, terutama untuk apa? Biar sama semua anak-anak kan pas ngaji jamaah itu sama berarti bareng begini deh. Ketika nggak kuat apa saja tetap bareng lanjut tetap gitu. Itu ke situ. Nah tidak harus tidak wajib. Begitu. Ini baru